Alhamdulillah, Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya karim ya jawad ya ahlal wafa. Aminkan semua. Amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu sa'ba aw al-hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam ta'zim, salam mahabbah, salam cinta teristimewa selalu senantiasa tercurah segenap orang tua, tokoh masyarakatnya, kesepuhannya, segenap Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahim. Semoga segenap Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahim, ustaz, ustazah, tuan-tuan guru, mohon maaf tak sebut nama, ayahanda Azhar, Abi Azhar, kita doakan sehat walafiat, sukses dunia wal akhirat. Amin ya rabbal. Tak lupa segenap tuan-tuan guru, orang tua, tokoh masyarakatnya, kesepuhannya. Mohon maaf tak sebut nama semuanya, aparatur pemerintah, ayahanda, Bapak Sekda, dan semua yang telah hadir bersama Al-Ustaz Habibi. Semoga sehat dunia wal akhirah. Hadir bersama saya Al-Habib Alwi bin Hasan Al-Idrus, Al-Habib Zaki, Al-Habib Abdullah bin Zaki Al-Idrus. Semoga beliau sehat walafiat. Allah kabulkan segala harapan dan doa-doanya. Amin ya rabbal. Ketika kita mendoakan saudara kita kebaikan, maka secara tidak langsung otomatis kita sedang memancing, menghadirkan doa para malaikat-malaikat suci. Habib, ustaz, guru, maksudnya apa? Ketika kita mendoakan saudara kita kebaikan, panjang umur ya, sehat afiat, Allah permudah segala urusannya, rumah tangganya, sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anaknya soleh dan soleha, hafid dan hafidhah. Secara tidak langsung kita sedang menarik doa malaikat untuk kita. Saya mau tanya, doa malaikat itu pasti kabul atau tidak? Terkabulkan atau tidak? Pasti. Doa malaikat, makhluk Allah yang sangat suci, tak pernah berbuat dosa sama sekali. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Oleh karena itu, Bunda, ayah semuanya, yuk sering-sering doakan saudara kita kebaikan. Semoga Anda selalu dalam naungan keberkahan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kampung halaman kita senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala dari kemaksiatannya, dari malapetaka, bencana, kebakaran yang tadi sudah disampaikan dari ayahanda
Tadi sudah diingatkan agar kita lebih hati-hati. Insya jika kita tak bisa hati-hati urusan duniawi saja berakibat fatal kebakaran. Bagaimana kalau kita tidak hati-hati urusan akhirat kita? Kita biarkan hati kita penuh dengan kedengkiannya, penuh dengan sombong, iri, dengki. Kita biarkan terbakar hati kita. Bagaimana akan selamat akhirat nanti? Oleh karena itu semuanya ayah bunda, yuk sering-sering doakan keluarga, masyarakat dan lingkungan kita sekitarnya. Insya saya ingin ingatkan, ya ikhtiar itu harus adanya, betul? Ini sebelum saya lanjutin, ini kayaknya udah ngantuk apa lapar? Ngantuk atau lapar? Dua-duanya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Bapak Sekda, hari ini tadi siang, tadi pagi kami ke Desa Harapanjaya lewat rawa-rawa, naik pompo, luar biasa. Semoga saudara-saudara kita di mana saja mereka berada, Allah berikan sehat walafiat dan penjagaannya. Amin ya rabbal. Jadi saya mau sampaikan, ikhtiar itu harus, ya. Ketika kita sakit, kita harus berobat. Ketika Imam Ibn Athaillah dalam kitab hikamnya, beliau sampaikan apa? Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Ketika kau sakit, kau tidak berobat, maka kau telah menyalahi ketentuan syariat agama. Namun ketika kau bersandar kepada obat yang kau konsumsi agar sembuh dari penyakit, kau telah syirik dalam beragama. Ayo semuanya, saya ingin menyampaikan ini pembahasan tauhid. Saya pernah hadir di sini, saya dengar kebanyakan orang Banjar ya. Campur, wong Jawa akeh wong Jawa. Ternyata wong Jawa ada. Mungkin panjenengan sehat walafiat. Barakah dunia wal akhirat. Saya pernah hadir di pengajian Akbar Guru Bahid di Barabar. Beliau mengupas tentang ilmu tauhid. Ya, saya sampaikan seperti ini ayah bunda. Ketika kita sakit ataupun keadaan sosial kita sedang bermasalah, tadi Bapak Sekda sudah menjelaskan ini dan itu keadaan kita. Kita harus perhatian, ya, menjaga sesama. Perlu diingat, harus ada ilmu dalam tauhidnya, keyakinannya. Kita adalah hamba-hamba Allah yang beriman. Maksudnya apa, Habib? Ketika kita bersandar penuh, meyakini penuh dengan apa yang telah kita kerjakan. Mohon maaf, ketika sakit kita bersandar dengan obat yang kita konsumsi akan sembuh, akan sehat, maka kita telah keluar syirik dalam agama. Ketika kita berusaha sepenuhnya untuk menyelesaikan masalah yang ada, namun apa? Kita bersandar penuh. Ayo semuanya di garis bawah ini kita sedang ada kajian ini. Kita bersandar penuh bahwa dengan solusi yang kita kerjakan akan menyelesaikan masalah. Itu salah menempatkan keyakinan kita. Namun kalau kita tinggalkan obat, kita tinggalkan bagaimana mengatasi solusinya, kita biarkan saja, itu kita menyalahkan syariat. Jadi harus
iya. Mengatasi solusi iya. Namun apa? Namun semuanya serahkan setelah ikhtiarnya, setelah usahanya, setelah berupaya, serahkan kepada yang mengatur alam semesta, Allah Subhanahu. Makanya semuanya ayah bunda tadi sudah diajak oleh ayah anda Bapak Sekda, ayo semuanya jaga lingkungannya. Oleh karena itu inilah sinergi antara umara dan ulama. Beliau sampaikan kapasitasnya sebagai seorang umara seperti ini ya, harus dijaga kesehatannya, dijaga sosialnya, harus seperti ini memecahkan permasalahannya. Beliau menyampaikan dengan kapasitasnya dan saya sampaikan ya dengan kapasitas saya juga. Saya sampaikan yuk setelah sudah berusaha ikhtiar kita semaksimal mungkin menyelesaikan segala problematika permasalahan sosial kita, kesehatannya kah, ya malapetaka bencana yang terjadi saat ini, maka saya serukan semuanya, kembalikan setelah ikhtiar kepada Gusti Allah. Jangan kita terlalu terlena dengan usaha dan ikhtiar kita. Kita ini manusia terbatas. Insya ayo ayah bunda, saya ingin ajak semuanya, serahkan setelah kita sudah ikhtiar, serahkan kepada Allah dengan apa? Dengan sujud selalu di atas sejadahnya. Ini makanya di sini kan apa ini? Ya, marilah kita jadikan sholat sebagai kebutuhan. Masya Allah, kebutuhan. Kalau kita merasa sholat itu kebutuhan, maka kita akan terus menjaga sholatnya karena kebutuhan. Sebagaimana kita butuh makanan, minuman, ketika kita sakit kita butuh obat-obatan, maka sholat adalah kebutuhan kita, tidak hanya rohani, jasmani. Urusan jasmani, sholat, rohani, iya. Jasmani bagaimana? Kebutuhan jasmani kita, iya. Mohon maaf, kami pernah melihat kajian seorang ustaz yang memahami tentang gerak-gerik sholat, ya, menurut ilmu pengetahuan tabibnya, pengetahuan kedokterannya. Ternyata mohon maaf bunda ya, seseorang yang melaksanakan sholat 5 waktu dengan gerakan yang diajarkan Rasulullah, bagaimana cara sujudnya, cara rukunya, cara ruku yang betul, jangan begini, dong. Diajarkan oleh Rasulullah cara sujudnya, ya dengan apa? Sempurna. Seakan-akan kalau kita taruh sesuatu di punggung kita tidak akan jatuh. Dan ketika sujudnya itu dengan apa? Letakkan dengkulnya terlebih dahulu, ya, dan letakkan tangannya, baru dahinya. Jangan sampai sujud kita seperti sujudnya onta. Duduknya onta apa? Begini onta nih. Tangannya terlebih dahulu. Habib, saya ini sudah tua. Kalau sudah tua ada udurnya tidak apa-apa. Namun yang muda-muda harus menjaga cara sholatnya sesuai, ya, sunnah. Ini sunnah ya, bukan wajib. Habib, kalau saya seperti itu batal sholat saya. Tidak apa. Namun kita tidak mengerjakan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi samping saya ayah tercinta, beliau sampaikan kepada saya, Habib umurnya berapa? 30-an. Iya. Beliau menjawab, umur saya sudah 81. Enggak. Nah, 81 luar biasa. Mohon maaf panitia, bukan saya tidak menghargai adanya bangku di hadapan saya. Luar biasa penghormatan untuk saya. Namun saya lihat samping kanan kiri saya, di belakang orang tua semuanya ini. Saya segan untuk duduk di atas sini. Mudah-mudahan orang tua kita
sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Beliau sampaikan Habib umur saya 81 tahun. Namun alhamdulillah beliau bisa datang ke tempat ini dengan semangatnya, dengan hirohnya. Masya Allah, kita yang muda-muda nih, coba lihat deh. Yang umurnya di bawah 81 tahun, coba lihat duduknya. Ini udah selonjoran kayaknya duduknya. Masya Allah. Ya, yang ngaji duduknya senderan tembok, senderan tiang, pahalanya bagi dua sama temboknya. Habib, saya ini capek apa? Ya, nggak apa-apa semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal. Nah, Habib apa yang mau disampaikan dengan perkara kebutuhan sholat yang kita lakukan. Karena kenapa? Disebutkan bahwa siapa saja yang menjaga sholatnya. Ini dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ya, ini hadisnya hasan. Habib apa artinya? Siapa yang menjaga sholatnya, maka Allah akan jaga urusan dunia dan akhiratnya. Ingin Allah perhatikan urusan dunianya? Ini ada orang ya. Halo. Assalamualaikum. Masya Allah. Ingin Allah perhatikan urusan dagangannya? Jawab yang kompak. Ingin Allah perhatikan urusan kesehatannya? Ingin Allah perhatikan urusan restoran Brunei? Ingin Allah perhatikan urusan kerjaannya? Siapa yang ingin Allah perhatikan urusan dunianya, maka perhatikan sholatnya. Subhanallah. Ini janji dari Allah. Kau fadkuruni adkurkum. Kau ingat kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Masya Allah. Ayah, bunda, yuk ini tema ini luar biasa. Ini kalau kita membuka kitab Minhajul Abidin atau kitab yang lebih tinggi Ihya Ulumuddin membahas tentang sholat, ini ada bahasa itu. Sholat itu kebutuhan yang harus kita perhatikan, insya Allah. Sebelum saya lanjutkan tentang Isra wal Mi'raj, saya ingin sampaikan, bunda, ayah, di antara ikhtiar kita, setelah ikhtiar zahir kita, ikhtiar batin kita apa? Saya harap semuanya di setiap masjid surau-surau yang ada di Kuala Tungkal, saya mau tanya dulu sama pengurus, di masjid ada pembacaan ratib? Ada pembacaan ratib? Ratib al-atas, ratib al-haddad ada? Tidak ada? Mohon ridho, mohon ikhlas. Mungkin kedepannya bisa ditambah program ya, di Masjid Baitur Rahim Kuala Tungkal akan ada pembacaan ratib al-atas, ratibul atas atau ratibul haddad. Waktunya kapan? Silakan. Atau malam Jumat pada maghrib sampai Isya, silakan dibaca. Ya. Kalau kita merujuk, kita melihat bagaimana ijazah dari guru sekumpul itu di Raudhah itu membaca dua ratib itu, ratibul atas dan ratibul haddad. Ini memang pesan dari guru-guru kami. Maksudnya apa Habib baca ratibul atas dan ratibul haddad? Begini, Shahibul Ratib beliau berkata di dalam manaqibnya, siapa yang membaca ratibku ini, aku berharap kepada Allah akan jaga dia, tetangga, kanan, kiri, depan, belakang, 40 rumah yang ada di samping kanan kiri sekitarnya dari segala mara bahaya dan mara petaka. Dan beliau sampaikan apa? Ya, di antaranya al-haraq. Al-haraq itu apa? Kebakaran. Ini ikhtiar kita. Setelah ikhtiar secara zahir kita jaga, jangan sembrono, matikan listriknya
baca ratib al-Attas. Ingin dibaca ratibnya? Ingin dibaca? Jawab yang kompak. Ingin baca ratib al-Attas? Pengurus gimana ya? Insya Allah jika ingin dibaca ratib ini, insahhat li al-ijazah. Ijazah membaca ratib ini saya dapat dari guru kami, dari Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ketika kami belajar di Kota Karim Hadramaut. Dan beliau mendapatkan ini dari Muslimul Aqtas, dan saya juga mendapatkan dari Muslimul Aqtas, dan seterusnya sampai pengarang Sahibul Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqtas. Semuanya saya perkenankan untuk membacanya dan saya berikan ijazah untuk semuanya. Jawab semuanya, saya terima ijazah pembacaan Ratibul Aqtas. Shallu ala Muhammad. Bunda, ayah, saya ingin sampaikan terakhir. Ini udah jam berapa? Masya Allah, sudah jam 9:30. Saya sebetulnya kajian itu yang ingin saya sampaikan banyak. Ini saya sudah siapkan tadi ini, nanti malam saya pembahasan ini dan itu. Mungkin ada 5 poin yang ingin saya sampaikan malam hari ini di Masjid Baitur Rahim. 1 poin itu bisa 1,5 jam. Ini ada 5 poin. Siap? Yang betul. Masya Allah. Ayah, bunda, begini. Peristiwa Isra wal Mi'raj itu, ya, tiada lain, tiada bukan adalah perintah. Apa sih? Kan ketika memperingati Isra wal Mi'raj, memperingati Isra wal Mi'raj. Apa yang kita ingat kembali? Mengingat kembali peristiwa Isra wal Mi'raj. Apa yang kita bisa petik dari perjalanan Isra wal Mi'raj? Apa isi dari perjalanan Isra wal Mi'raj yang Nabi alami? Cuma satu. Apa? Allah perintahkan kepada kekasihnya Rasulullah untuk mendirikan sholat. Peristiwa Isra wal Mi'raj itu, bunda, ya, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu ada 2 kata, Isra dan Mi'raj. Ini sedikit saya bahas, ya. Isra itu perjalanan di malam hari. Isra'an, subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Asra itu perjalanan di malam hari. Habib, perjalanan di malam hari, iya. Kapan waktunya? Sejarah mencatat Rasulullah, ya, diperjalankan Allah di malam hari. Waktunya itu di waktu sahur. Waktu sahur itu waktu sebelum subuh. Mohon maaf, itu perjalanan Isra wal Mi'raj itu menembus 3 alam. Alam pertama adalah alam nasud. Habib, alam nasud itu alam apa? Alam indrawi. Ya, alam indrawi yang bisa diraba, yang bisa diketahui. Itu alam nasud. Alam nasud itu dari mana ke mana? Dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu ada di mana? Di kota Makkah. Masjidil Aqsa ada di mana? Ada di mana? Jawab yang kompak. Masjidil Aqsa ada di mana? Yerusalem. Di mana? Yerusalem. Waalaikumsalam. Masjidil Aqsa ada di bumi Palestina. Semoga Allah jaga saudara-saudara kita di sana. Amin ya rabbal. Itu perjalanan Rasulullah di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mekah, Palestina, Saudi Arabia, Palestina, Yerusalem. Itu perjalanan, ya,
jika dengan kendaraan onta itu bisa berbulan-bulan, 2 bulan bahkan 3 bulan lamanya. Subhanallah. Ini baru Isra-nya. Setelah Isra ada Mi'raj. Mi'raj itu apa? Rasulullah dinaikkan Allah menuju Sidratul Muntaha. Habib, Sidratul Muntaha itu apa sih? Kalau kita belajar ilmu tauhid, Sidratul Muntaha itu simpelnya begini. Alam tertinggi ketuhanan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu Sidratul Muntaha. Dan Rasulullah harus melewati setiap lapisan-lapisan langit yang ada. Dari langit pertama menuju sampai langit, dari pertama sampai langit ketujuh dan menembus Sidratul Muntaha. Itu namanya Mi'raj. Tadi kalau Isra, bagaimana Isra? Dari Mekah, Palestina. Itu perjalanan alam nasur, alam indrawi. Mi'raj dari langit pertama sampai langit ketujuh, itu namanya alam malakut. Alam malakut itu apa? Alamnya malaikat. Jadi setiap lapisan pertama Rasulullah bertemu dengan malaikat ini dan itu seterusnya dengan para nabi dan rasul sampai ke langit ketujuh. Dari langit ketujuh menuju alam tertinggi ketuhanan namanya Sidratul Muntaha. Itu namanya alam lahud. Alam lahud itu apa? Alam ketuhanan. Tidak ada manusia siapapun, makhluk siapapun yang sampai menembus ke alam ketuhanan kecuali baginda Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Mohon maaf, malaikat Jibril saja, malaikat Jibril ketika mengatakan Rasulullah dari Mekah ke Palestina, dari Palestina sampai ke langit ketujuh, ketika ingin ia melangkahkan kakinya ke alam ketuhanan, malaikat Jibril berkata, "Ya Rasul, sampai sini saja ya, aku temani engkau." Kenapa wahai Jibril? Bukankah kau selalu mendampingiku setiap saat dan setiap waktu keadaan? Ya Rasul, jika kulangkahkan satu langkah kakiku, keadaanku bersamamu memasuki cahaya alam ketuhanan, maka akan terbakar diriku. Malaikat Jibril, sekelas malaikat Jibril ini pembahasan sebetulnya luar biasa panjangnya. Kalau kita nanti ada pertanyaan, tapi bukankah malaikat itu dari cahaya? Kok cahaya ketemu cahaya kok bisa terbakar? Rasulullah itu dari tanah liat, mungkin kok bisa menembus alam ketuhanan penuh dengan cahaya dan tidak kenapa-napa. Nah, ini pembahasan singkatnya. Tadi ada Maulid Sidudura, saya pinjam kitabnya mana? Kitabnya, ini dia. Jadi malam hari ini saya bahas kupas tentang Isra wal Mi'raj dari kitab Maulid yang kita baca. Syukran. Ini disebutkan ya dalam kitab Maulid yang kita baca. Ini waqad akhraja Abdul Razzaq bi sanadihi an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwal syai'in khalaqahu qabla al-asya. Qala ya Jabir inna Allah khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih. Ini jawabannya. Ternyata di sini disebutkan dalam hadis yang dari Sayyidina Jabir bin Abdullah. Beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, demi ibuku dan ayahku, kau sampaikan kepada apa sih sesuatu yang Allah ciptakan sebelum segala sesuatu yang ada, apa yang Allah ciptakan?" Rasulullah menjawab, "Wahai Jabir, kau tahu sebelum segala sesuatu diciptakan adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
min nuri. Nah, ini dari garis bawah ini. Min nurihi, dari cahaya Allah. Jadi Rasulullah diciptakan dari cahaya Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat dari cahaya. Malaikat Jibril dari cahaya, namun cahaya yang berbeda kelasnya. Rasulullah diciptakan dari cahaya, namun cahaya yang bersumber dari Tuhannya. Cahaya bertemu cahaya sumbernya, tidak berpengaruh apa-apa. Subhanallah. Ini pembahasannya terlalu jauh ya. Mohon maaf. Mudah-mudahan semuanya dapat ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Karena kenapa saya bahas seperti ini? Saya lihat di sini banyak ustaz-ustaz, ini banyak alim-alim. Jadi saya jadi terpengaruh pembawaan saya. Tapi kalau saya lihat di sini, ini banyak bocil-bocil ya. Pada nyambung tidak ya. Nah, jadi mudah-mudahan paham tidak paham, insya Allah barokah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan ini yang terakhir cerita yang saya sampaikan, Bunda Ayah, adanya peristiwa Isra wal Mi'raj. Rasulullah sebelumnya harus melewati masa-masa sedih dalam hidupnya. Habib, apa maksudnya? Ceritanya apa? Sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj, Isra wal Mi'raj itu dalam sejarah disebutkan, bahasa para ulama kita adalah hiburan refreshing untuk Rasulullah setelah mengalami musibah kesedihan dalam hidupnya. Apa yang beliau alami? Bunda Ayah, coba perhatikan ceritanya sebelum terjadi Isra wal Mi'raj. Ya, hiburan untuk Rasulullah, jalan-jalan ke Mekah, ke Palestina, ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kesenangan, kebahagiaan, kemuliaan, keceriaan, keistimewaan, ternyata Rasulullah sebelumnya ada peristiwa yang menyedihkan dalam hidupnya. Apa? Rasulullah harus kehilangan istri tercinta Siti Khadijah. Siapa Siti Khadijah? Siti Khadijah adalah sosok wanita yang pertama yang mengukir hati baginda. Siti Khadijah adalah wanita pertama yang mengorbankan jiwa, raga, hartanya untuk perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi bahasanya penyokong dakwahnya ini dengan finansialnya, dengan hartanya, ini Siti Khadijah meninggal dunia. Masya Allah. Itu Rasulullah kalau pulang dari luar kesibukannya, tidak jarang Rasulullah tidur di atas pangkuan Siti Khadijah. Bahkan ketika Rasul pertama kali mendapatkan perintah untuk membaca Iqra, Rasulullah kedinginan ketika itu, gemetar, dan Rasulullah pulang dan Rasulullah berkata kepada Siti Khadijah, "Zammiluni, zammiluni." Makanya ada surat ya ayyuhal muzzam dathiruni, dathiruni. Makanya ada surat ya ayyuhal muddathir. Subhanallah. Siapa yang menyelimuti? Adalah Siti Khadijah. Setelah Siti Khadijah meninggal dunia, laki-laki Rasulullah harus mengalami pahit getir dalam kehidupannya. Meninggal paman tercinta, sang pembela. Ini Abu Thalib sangat disegani di masyarakat Quraisy. Beliau berkata, siapa saja yang mengganggu keponakanku akan berhadapan dengan diriku. Masya Allah, itu Abu Thalib. Jadi sosok, jadi begini. Makanya dakwah di suatu daerah, suatu wilayah, kalau ada orang tuanya, ada sepupunya, adem. Kalau bahasa orang Betawi, adem. Kita lihat di sini, Masya Allah, masih banyak orang-orang tua kita. Dakwah di sekitar masyarakat yang masih banyak orang tuanya, maka dakwah tersebut akan adem. Kenapa adem? Karena masih ada yang mengontrol, masih ada yang memperhatikan, salah diluruskan. Dan orang-orang tua kita ini
Karena mohon maaf, punten nih mohon maaf. 20 tahun, 30 tahun mendatang yang akan mengisi sosok depan ini siapa lagi kalau bukan mereka anak-anak muda yang sehat jasmani dan rohaninya, insya Allah. Jadi ayo semuanya, ini dua sosok manusia yang sangat berpengaruh dalam dakwahnya Rasulullah. Pertama, secara finansialnya Siti Khadijah. Yang kedua dengan apa? Ketokohannya Abu Thalib meninggal dunia. Sehingga apa? Orang kafir Quraisy, sudah tiada Khadijah ya, sudah tiada Abu Thalib ya. Kau harus membayar segala sesuatu yang kau lakukan di kota ini wahai Muhammad, atau kami usir dari tempat ini. Masya Allah. Akhirnya apa? Rasulullah ke kota Taif. Sudah pernah ke kota Taif? Sudah pernah ke kota Taif? Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan ke tanah suci Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal. Bunda, ayah, ketika ke kota Taif, Nabi sedang sedih hatinya, mencari dukungan, perlindungan. Ternyata bukan dukungan sambutan, namun sambitan dari kota penduduk Taif. Itulah yang kesedihan Rasulullah bertambah jadi bertumpuk-tumpuk kembali. Makanya setelah itu ada peristiwa Isra. Wahai Muhammad, kemari wahai Muhammad. Kau telah melewati masa-masa sulit dalam hidupmu. Kemari wahai Muhammad, kuberikan hiburan untukmu. Apa? Perjalanan Isra wal Mi'raj. Makanya Bunda ambil pelajarannya. Setelah suara gemuruh halilintar, kita takut tidak dengan suara gemuruh halilintar? Takut tidak? Takut. Tapi setelah itu pasti ada keceriaan. Apa keceriaannya? Ada pelangi. Habib, saya takut di malam hari. Tenang saja, malam hari akan lewat, masanya akan datang pagi hari. Kalau sulit, sedih, inna ma'al usri yusra. Insya Allah kita istiqomah, jadikan sholat kebutuhan kita. Segala sesuatu yang kita hadapi, Allah akan berikan solusi, dan Allah berikan segala keberkahan duniawi dan ukhrawi. Amin ya rabbal. Ayo kita baca sama-sama. Setiap ceramah, setiap kajian, saya ajak semuanya. Ini selalu saya bongkar, selalu saya golakan untuk baca shalawat timil qulub. Tadi Pak Sekda sudah sampaikan, ya, kadang kita semuanya kita minta sama Allah, ya, dengan ikhtiar yang sudah kita lakukan. Kita minta dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca shalawat timil qulub. Nanti setelah baca shalawat timil qulub sama-sama, ya, ini telapak tangan ini ditiup. Tiga kali ditiup. Terus basuh ke anggota tubuh. Basuh begini. Ya, Habib, emang ada ya dalilnya. Ini dari kitab Situdurar Sehat mana-mana. Di sini disebutkan ya dalam kitab Situdurar, Al Habib Ali beliau menukil dari hadis Rasulullah SAW. Ya, di sini disebutkan wa ma nafata ala maridin illa syafahullah. Oh, ini langsung doa ya. Langsung doa ya. Oh, langsung doa. Langsung pasal yang terakhir. Setelah makhluk qiyam ada pasal sebelumnya. Ya, ada dua pasal. Di situ disebutkan wa ma nafata ala maridin illa syafahullah. Tidaklah Rasulullah meniup, menyembur kepada seseorang yang sedang sakit, melainkan Allah akan berikan kesembuhan untuknya. Banyak cerita-cerita. Qatadah bin Nu'man, matanya Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, menderita penyakit mata, dan ada sahabat yang lainnya mengalami ini dan itu, dan ditiup oleh Rasulullah. Apa? Allah berikan kesempurnaan, kesehatan yang sempurna. Rasulullah kan sudah tak ada, Rasulullah masih ada. Dengan sholawat yang kita baca, Rasulullah
wassalam kita. Dari siapa Habib? Dari Rasulullah yang menyatakan dalam hadisnya, tidaklah siapapun yang bersalawat kepada saya melainkan Allah kembalikan ruh saya dan saya jawab salamnya. Ini hadis riwayat sahih. Ayo makanya semuanya Rasul tidak meninggal, Rasul tidak mati, pindah alam saja dikuburkan jasad, Rasul ada di tengah-tengah kita. Ayo baca salawat. Habis baca salawat kita minta, ya dengan berkah salawat, yuk hadirkan Rasulullah, semoga yang sedang sakit keluarganya, anaknya, semuanya Allah berikan sehat walafiat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin kesulitan kami, angkat segala malapetaka bencana di tengah-tengah masyarakat kami. Ya Allah, kami telah berusaha berikhtiar, para umara kami, pejabat kami mengatasi segala solusi yang ada. Ya Allah, berikanlah keberkahan, kedamaian untuk kami dengan salat yang kami lakukan, dengan salawat yang kami panjatkan. Ya Rabbana ya Karim, sembuhkanlah penyakit kami, zahir dan batin kami, keluarga kami, anak istri kami, kampung halaman kami. Ya Allah, di malam hari ini kami meminta kepadamu, ya Allah, berkat Rasul-Mu yang mulia, kami peringati perjalanan sakral kekasih-Mu Isra wal Mi'raj. Ya Allah, jadikanlah salat sebagai kebutuhan kami, bantulah kami mendirikannya, bantulah kami untuk menjaganya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya hamba-hamba-Mu yang senantiasa mendirikan salat, wa min dhurriyyati, dan anak cucu keturunan kami. Ya Allah, maafkan kami, telah banyak kami malaikat kami tinggalkan salat kewajiban kami. Ya Allah, malam hari ini kami menangis pengampunan-Mu, kami meminta ridha-Mu, maafkan segala dosa dan kealpaan dan khilafan kami yang lalu. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli, ya Allah, sejahterakanlah kampung halaman kami. Ya Allah, damaikanlah di antara kami, angkat segala kebencian, kedengkian di antara kami, satukan hati kami dalam cinta. Ya Allah,
keluarganya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ya Rabbana bil Mustafa aqbalna najib da'wana anta lana ya dhufrana fi hadhihi dunya wa fi ukhra. Aslih lana al-ahwal waghfir dhanbana wa la tu'akhidh rabbi in akhtana. Isluq bina fi nahji ta'al Mustafa thabbit 'ala qadamil habibi khutana. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sehat selalu, berkah selalu, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.